Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Geni Rejal Kagari, berasal dari PD kami Lombok Timur, ingin menyampaikan hasil resensi yang ada di PD untuk film terkait dengan film Sang Murabi. Jadi resensi ini bertujuan untuk menyelesaikan penugasan yang ada di PD kami Mataram. Untuk yang pertama, film Sang Murabi ini sendiri berjudul atau menggambarkan tentang pejuang dakwah bernama Ustadz Ahmad Abdullah, sekaligus mengenang jasa-jasanya yang besar dalam mengembangkan sayap dakwah, sebagaimana beliau menjalani hari-harinya dalam aktivitas dakwah. Film ini memiliki hikmah yang bisa kita ambil, yakni bahwa teladan yang baik itu adalah Rasulullah SAW, sehingga kita dapat wajib membelanya jika ada yang menghinanya. Kemudian ada tayangan dalam film ini, seorang ustadz mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah menepati janji. Bersegeralah Ustadz Ahmad menegur orang tersebut bahwa apa yang dikatakan itu tidak benar. Yang kedua, dakwah itu harus seimbang. Dakwahkan keluarga juga utama dalam pengembangan, bukan hanya tentang orang lain saja, karena sejatinya teladan itu penting dalam dakwah. Kemudian pandangan kita tidak boleh menyakiti sesama muslim karena kita semua itu adalah bersaudara. Kemudian konsep hidup itu mengingat kebaikan tanpa melupakan dan keburukan kita, tanpa melupakan keburukan kita. Lupakan kebaikan kita dan orang lain. Kemudian hati-hati dengan harta dan jabatan, karena bisa menjadi ujian bagi kita, seperti kendornya semangat dalam mengaji dan berdakwah. Seperti permisalan monyet di atas pohon itu, ketika ada angin kencang ia berpegang erat, tapi ketika datang angin yang sepoi-sepoi dia terlena, ngantuk, dan akhirnya terjatuh. Dakwah itu bisa dinamis, kapan saja dan di mana saja. Dakwah di mana kita menetap, entah itu di Lombok Timur maupun di Mataram, tetap dakwah itu kita harus tetap mengembangkan sayap dakwah. Kemudian berilah bibit rawat asupan, contohnya membaca buku, menghadiri pengajian, bertanya kepada yang berwenang, sering bersilaturahmi dengan ustadz-ustadz yang lain. Sebagai aktivis dakwah yang baik, seorang bapak maupun ibu ataupun anak, ingat bahwa keluarga juga mempunyai hak atas kita. Ketika di rumah, bantulah mereka, entah membuat minuman, mengobrol, kemudian kegiatan-kegiatan seperti bakti di depan rumah, membersihkan perkarangan, kegiatan-kegiatan yang mampu merekatkan kita dengan keluarga. Namun ketika ada seorang yang ingin ikut holako, juga sambut dengan baik dan santun. Misalkan ada orang yang ingin bertaubat, mari kita berikan sesuatu yang membuat mereka bermakna bagi kita maupun yang datang. Selalu santun ketika ada kajian holako juga. Kemudian ketika ada yang menjatuhkan kita, ingat, katakan dengan bahwa santun bahwa kita di sini dalam rangka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia, kepada orang-orang yang ingin bertaubat. Perjuangan dakwah itu harus dilakukan dengan kesungguhan agar mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui jalan dakwah harus dengan sabar, konsisten agar bisa terus maju. Kemudian bacalah buku-buku seperti yang sudah saya bilang tadi, bacalah buku-buku
kitab, terutama buku-buku tentang dakwah. Asalkan mampu diterima oleh kepala kita sebagai muslim, ketika kita tidak memahami buku yang kita baca, itu kita jangan menyebarkannya dahulu. Lebih baik kita melakukannya secara kita lebih baik melakukannya, simpan dulu, kemudian bertanya kepada yang lebih ahli. Kemudian ketika diberi amanah, kita harus siap amanah dakwah, kita harus siap dalam menjalani amanah dakwah itu. Dalam menyampaikan kebenaran dalam berdakwah juga ada berbagai cara, kisah, perumpamaan, dan lainnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.